Berikut beberapa operasi yang berlaku pada matriks. Yang pertama, penjumlahan dua matriks. Misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen Aij dan Bij. Matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B yang ditulis C sama dengan A ditambah B dengan elemen-elemen ditentukan oleh Cij sama dengan Aij ditambah Bij untuk semua I dan J. Sebagai contoh, di sini diberikan matriks A sama dengan negatif 3, negatif 1, 3, 1, 9, 0, dan matriks B sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 1, negatif 7, 0. Untuk penyelesaiannya, matriks A ditambah matriks B, cara menjumlahkannya kita jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi, misalkan di sini ada elemen baris pertama, kolom pertama dari matriks A, yaitu negatif 3, kita tambahkan dengan baris pertama, elemen baris pertama dan kolom pertama dari matriks B, yaitu 0. Negatif 3 ditambah 0, hasilnya adalah negatif 3. Letaknya juga pada elemen baris pertama, kolom pertama. Kemudian ada negatif 1 ditambah negatif 1, baris pertama, kolom kedua ya. Hasilnya negatif 2. Kemudian ada 3 ditambah negatif 1, hasilnya 2. 1 ditambah 1, hasilnya 2. 9 ditambah negatif 7 sama dengan 2. Dan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi, matriks A ditambah matriks B sama dengan negatif 3, negatif 2, 2, 2, 2, 0. Oke, bisa dipahami ya. Dengan catatan, dua matriks dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Ordo matriks hasil penjumlahan dua matriks tersebut sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Yang selanjutnya, nomor 2, pengurangan dua matriks. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N, pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah matriks A dengan lawan dari matriks B, yaitu negatif B. Atau kita tuliskan A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Sebagai contoh, di sini diketahui matriks A negatif 4, negatif 1, 3, 1, 9, 2, dan matriks B 5, negatif 1, negatif 1, 1, negatif 4, 0. Untuk A dikurangi B, atau bisa kita tulis sebagai A ditambah negatif B. Jadi di sini matriks A ditambah negatif dari matriks B sama dengan matriks A-nya tetap, kemudian ditambah, nah ini bisa kita hitung. Ini menjadi negatif 5, ya. Kemudian ini negatif, di sini negatif 1 menjadi 1. Ini negatif, negatif 1 menjadi 1. Ini negatif 1. Ini negatif, negatif 4 berarti jadi 4. Negatif 0 tetap 0 ya. Sama dengan, untuk penjumlahnya sama kayak tadi. Jadi negatif 4 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 9. Negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 1 ditambah negatif 1, 0. 9 ditambah 4, 13. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Atau bisa juga langsung kita kurangkan A dikurangi B. Caranya sama dengan penjumlahan tadi.
kita kurangkan elemen-elemen yang bersesuaian dari matriks A dan matriks B. Di sini negatif 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 9. Kemudian ada negatif 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 0. 3 dikurangi negatif 1 sama dengan 4. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 9 dikurangi negatif 4 sama dengan 13. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, sebagai catatan, dari contoh di atas, pengurangan dua matriks dapat juga dilakukan dengan mengurangkan langsung elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian dari kedua matriks tersebut. Seperti yang berlaku pada penjumlahan dua matriks, yaitu A dikurangi B sama dengan AIJ dikurangi BIJ. Untuk operasi yang ketiga, perkalian suatu bilangan real dengan matriks. Misalkan A adalah suatu matriks berurdu M dikali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A. Bisa kita notasikan C itu sama dengan K dikali A. Bila matriks C berurdu M kali N, dengan elemen-elemennya ditentukan oleh C, I, J sama dengan K dikali A, I, J untuk semua I dan J. Contohnya, misalkan ada matriks P 0, negatif 2, 6, 4, 1, negatif 1, maka 3P sama dengan 3 dikali matriks P-nya. Oke, sama dengan tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 0, 3 dikali negatif 2, 3 dikali 6, 3 dikali 4, 3 dikali 1, 3 dikali negatif 1. Jadi hasilnya 3 dikali 0, 0, 3 dikali negatif 2, negatif 6, 3 dikali 6, 18, 3 dikali 4, 12, 3 dikali 1, 3, kemudian 3 dikali negatif 1, negatif 3. Selanjutnya, perkalian dua matriks. Kita ingat kembali data tiket dari suatu agen bus malam di Kota Klaten. Di sini diketahui daftar sisa tiket atau karcis yang tersedia di PO Maju Lancar. Pada jam 14, jurusan Jakarta tersisa 3 tiket, Surabaya 0, Bandar Lampung 6, dan pada jam 16, jurusan Jakarta tersisa 8, Surabaya 4, dan Bandar Lampung 10. Apabila setiap bus memiliki 40 kursi penumpang, maka banyaknya tiket yang telah terjual untuk jam 14, jurusan Jakarta sudah terjual 37. 40 dikurangi 3, 37. Kemudian untuk Surabaya sudah terjual semua, yaitu 40 kursi, 40 tiket. Untuk Bandar Lampung, yang terjual adalah 34, dari 40 dikurangi 6 ya. Sedangkan untuk jam 16, jurusan Jakarta sudah terjual 32 tiket, Surabaya terjual 36 tiket, dan Bandar Lampung terjual 30 tiket. Diketahui juga daftar harga tiketnya, yaitu untuk jurusan Jakarta harganya Rp400.000, jurusan Surabaya Rp300.000, dan Bandar Lampung Rp600.000. Dari data tersebut, kita dapat menghitung pendapatan dari agen, yaitu dengan cara mengalihkan tiket yang sudah terjual dengan harga tiketnya. Sekarang kita coba kalikan banyaknya tiket yang terjual dengan harga tiketnya. Untuk pendapatan pada jam 14, kita kalikan jurusan Jakarta 37 dikali 400.000 ditambah Surabaya 40 dikali 300.000. Untuk Bandar Lampung ya
ditambah dengan 34 dikali 600.000. Bisa kita tuliskan di sini. Kemudian untuk pendapatan pada jam 16, kita coba kalikan. Untuk jurusan Jakartanya, 32 dikali 400.000, ditambah Surabaya 36 dikali 300.000, ditambah Bandar Lampung 30 dikali 600.000. Kita tuliskan di sini. Kalau ini kita hitung, maka hasilnya adalah pada jam 14, yaitu pendapatannya 14.800.000 ditambah 12 juta ditambah 20.400.000. Untuk jam 16, 12.800.000 ditambah 10.800.000 ditambah 18 juta. Kita peroleh pendapatan pada jam 14-nya adalah totalnya 47.200.000 rupiah. Dan pada jam 16, pendapatannya 41.600.000 rupiah. Perhitungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk matriks, yaitu sebagai berikut. Di sini ada matriks A, yang merupakan matriks dari banyaknya tiket, 37, 40, 34, 32, 36, 30. Dan matriks B-nya adalah matriks dari harga tiketnya, 400.000, 300.000, 600.000. Jadi untuk perkalian dari matriks A dikali matriks B, cara mengalikannya sama kayak yang tadi. Ini 37 dikalikan dengan 400.000, ditambah 40 dikali 300.000, 34 dikali 600.000. Jadi baris pertama dikalikan kolom pertama, baris pertama dari matriks A dikalikan kolom pertama dari matriks B. Nanti hasilnya juga terletak di baris pertama, kolom pertama. Kemudian untuk yang kedua, baris kedua dari matriks A dikalikan kolom pertama dari matriks B. 32 dikali 400.000 ditambah 36 dikali 300.000 ditambah 30 dikali 600.000. Hasilnya adalah sama 47.200.000, 41.600.000 dalam bentuk matriks. Dengan cara yang sama, bila diketahui matriks P 1, 0, negatif 2, 2, 3, 1, dan matriks R-nya 0, 2, 3, 4, 1, 0, maka P kali R, kita kalikan matriks P dikali matriks R, sama dengan, cara menghitungnya sama kayak yang tadi. Jadi kita kalikan, yang pertama adalah baris pertama dari matriks P dikali kolom pertama dari matriks R, yaitu 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 3 ditambah negatif 2 dikali 1. Letaknya juga di baris pertama kolom 1 ya. Kita lanjutkan, yang kedua adalah baris pertama dikali kolom kedua, yaitu 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 4 ditambah negatif 2 dikali 0. Letaknya di baris pertama kolom kedua juga. Kemudian untuk baris kedua dari matriks P dikali kolom pertama matriks R, 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 3 ditambah 1 dikali 1. Letaknya di baris kedua kolom pertama. Yang terakhir yaitu baris kedua kolom kedua. Kita hitung 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 4 ditambah 1 dikali 0. Pada baris kedua kolom kedua ya. Ini hasilnya akan sama dengan 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 3 ditambah negatif 2 dikali 1 adalah negatif 2. Kemudian yang ini adalah 2 hasilnya, yang ini adalah 10.
Kemudian yang terakhir, 2 kali 2 ditambah 3 dikali 4 ditambah 1 kali 0 adalah 16. Jadi, secara matematis, kita dapat menyatakan perkalian dua matriks yaitu sebagai berikut. Misalkan matriks A berurdu M kali N, dan matriks B berurdu N dikali P. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Jika matriks C hasil perkalian matriks A berurdu M kali N dan matriks B berurdu N kali P, maka matriks C berurdu M dikali P. Seperti ini. Jadi ketika matriks A mempunyai urdu M dikali N dikali dengan matriks B urdunya N dikali P. Nah, kalau kolom dari matriks A itu sama dengan baris dari matriks B, maka nanti hasilnya matriks C-nya berurdu M dikali P. Seperti itu. Kemudian, sebagai catatan, dalam operasi perkalian dua matriks, yang dimaksud A kuadrat adalah A dikali A. Dan A pangkat 3 adalah A kuadrat dikali A. Kita lanjutkan yang nomor 5, perkalian metrik identitas. Yang A, diketahui matriks A 2, negatif 5, 4, 1. Matriks A di sini urdunya adalah 2 kali 2 ya. Kemudian ada matriks I atau identitas 1, 0, 0, 1. Identitas untuk matriks urdu 2 kali 2. Kita peroleh A dikali I sama dengan 2, negatif 5, 4, 1 dikali dengan 1, 0, 0, 1. Hasilnya sama dengan 2, negatif 5, 4, 1. Sama ya. Kemudian, untuk I dikali A-nya sama dengan 1, 0, 0, 1 dikali dengan 2, negatif 5, 4, 1. Hasilnya adalah 2, negatif 5, 4, 1. Ini juga sama. Nah, karena kalian sudah belajar perkalian dua matriks, jadi kalian bisa membuktikan apakah benar kalau matriks A dikali I itu hasilnya akan sama dengan A, dan matriks I dikali A itu hasilnya juga sama A. Bisa kalian buktikan sendiri ya. Di sini nampak bahwa A dikali I akan sama dengan I dikali A, yaitu sama dengan A. Jadi secara umum apabila A matriks urdu 2 kali 2 dan I adalah matriks identitas, akan berlaku A dikali I sama dengan I dikali A sama dengan A. Nah, untuk sifat yang ini tadi, yang poin A, juga berlaku untuk matriks urdu 3 kali 3. Demikian pembelajaran tentang matriks untuk pertemuan yang kedua. Agar kompetensi kalian lebih berkembang, silahkan kerjakan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika.